Ini disebutkan lagi seperti yang tadi. Dan tidak dipakaikan kepada orang yang berihram itu laki-laki kain kafannya kain kafan yang berjahit. Tidak boleh dipakaikan. Jadi mesti dengan kain ihram juga. Wa marana annahu la yastatiru ra'sahu wala wajhal muhramah, dan tidak pula ditutup kepalanya bagi yang ihram, bagi yang meninggal orang muhrim, orang yang sedang berihram laki-laki, dan tidak pula wajah bagi orang yang berihram dari kalangan perempuan, walau usia ayyakfi, dan jikalau berwasiat seseorang, ausa jikalau berwasiat ayyakfina, bahwa dikafani ia dengan kain kafan yang satu, maka apa katanya? Maka tidak berlaku daripada wasiatnya. Apa umpamanya? Seperti contoh, dia berwasiat, saya nanti tak usahlah banyak-banyak kali untuk dikafani, cukup dengan satu saja. Ya, satu kain kafan itu wasiat dia, tetap dan tidak mengapa untuk tidak kita taati. Jadi wasiat itu tidak semuanya yang harus kita patuhi. Apa umpamanya? Jadi ada ayah kita, kata ayah kita, saya nanti nak kalau meninggal tolong makamkan saya di Baqi' ya nak, kata dia. Baqi' di Madinahnya, meninggal di Pekanbaru, macam mana caranya? Itu wasiat batil namanya itu. Wasiatnya batal. Ya, wasiat nak bisa diterima. Atau nak kalau apa nanti ini wasiat ayah nak pegang ya nak ya, baik-baik pegang nak. Kalau ayah nanti meninggal dunia, tolong dikuburkan ayah di antara Nabi dan Abu Bakar ya, kata dia. Apa caranya tu? Antara Nabi dan Abu Bakar ke Madinah, siapa yang bisa minta izin ke raja? Itu pun belum tentu dapat. Jadi wasiat yang wajib untuk kita lakukan, wasiat yang harus kita taati itu adalah wasiat yang ketika itu tidak ada unsur maksiat, pertama. Yang kedua, wasiat yang mungkin orang bisa melakukannya. Ya, wasiat yang tidak ada maksiat, ya, kalau ada maksiat tak boleh. Nak nanti ayah berpesan ayah nak apa ya, setelah ayah meninggal nanti kau lanjutkanlah ya tempat apa kita itu, tempat warung tua kita itu, lanjutkan ya nak. Itu kata ayah berwasiat. Atau nak nanti nak setelah ayah meninggal dunia nak, nanti tanah yang setengah hektar di dekat pasar tu nak serahkanlah ke orang tu biar nak dibuatnya gereja nak, kata dia. Tu wasiat ayah. Tak perlu kita patuhi. Ada orang macam tu wasiat tu. Tu mencilaku ambil orang, naudzubillah lah. Ya bisa saja kan dengan uang kan, uang kalau mati saja bapak nanti baru bapak tinggalkan pesan ke anak bapak. Tapi kalau bapak hidup, pakailah tanah tu dulu kan. Bisa saja. Naudzubillah. Jadi wala yalbis, jadi bagi si orang yang muhrim, dia tidak dibolehkan bagi seseorang untuk mengafani dia mukhayyata dengan yang dijahit, dan tidak dibenarkan juga menutup kepala kalau dia laki-laki jenazah ini, dan kalau dia perempuan tidak pula boleh ditutup wajahnya. Begitu dia. Dari mana diambil untuk harta untuk pembayar atau pembeli dari kafan ini? Maka jikalau seandainya seseorang yang tidak memiliki uang, jadi awal pertama kali bagi orang itu diambilkan daripada hasilnya, hasil dia hidup maksudnya. Jadi sebelum dibagi harta warisnya itu keluarkan dulu untuk beli kain kafan dia. Dah selesai. Kalau seandainya tak punya harta daripada ahli waris, maksudnya anaknya yang wajib menafkahi ayahnya, itu yang carikan. Kalau tak ada juga, barulah daripada baitil mal. Baitil mal ni kita tak ada di Indonesia, baitil mal. Kalau ada baitil mal di Indonesia, Indonesia dah kaya raya. Mana bukti baitil mal? Baitil mal ini punya negara yang menunjuk baitil mal. Di Indonesia tak ada baitil mal. Negara yang menunjuk baitil mal dan boleh disebut kepada kas negara, itu baitil mal itu. Jadi kita dana haji itu masuknya ke baitil mal itu. Berapa triliun setiap tahun bunganya dana haji itu? Berapa setiap, bayangkanlah mendaftar kini baru berangkat nanti berapa? 2020 berapa tahun? 15 sampai 20 tahun. Berapa hendaknya bunga itu? Marginnya, berapa hendaknya uangnya itu? Kalau seandainya baitil mal di Indonesia ini aktif, tak ada fakir miskin di Indonesia ini. Tapi baitil mal itu tak ada di kita.
Untung tak ada Baitul. Kalau ada Baitul Mal tak bisa dipinjam untuk buat tol kawan. Tak bisa. Baitul Mal tu memang jelas peruntukannya. Di Indonesia tak ada Baitul Mal. Di Malaysia juga tak ada. Malaysia tabungan haji yang ada kan. Baitul Mal tu penting itu. Baitul Mal itu orang-orang fakir miskin yang tak punya apa-apa, diambilkanlah dari Baitul Mal tadi. Itu Baitul Mal. Tak ada di kita, tak ada Baitul Mal itu. Jadi inti kesimpulan kajian kita ini bahawa mengkafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Kemudian bahawa kain kafan ini dengan 3 lapisan. 3 lapisan kain kafan, tapi Nabi dengan 3 tu tanpa pakai kamis. Kamis maksudnya baju, wala imamah, tidak pakai imamah. Maksud tidak pakai ini tidak termasuk dalam yang 3 tu, baju tak termasuk imamah. Tapi Nabi jenazah beliau dipakaikan baju, dipakaikan sorban, sebagaimana di dalam riwayat hadis yang lain. Dalam syarah Bulughul Maram itu dijelaskan itu. Cuman yang 3 ini tidak termasuk itu. Jadi kalau dihitung kepada itu, maka hitungan kain kafannya adalah 5. Dianjurkan dengan warna putih. Kemudian seseorang yang mengkafani ini hendaklah dia memberi setiap lapisan daripada kain kafan itu dengan kapur. Jadi kasih kapur lapisan pertama, lapisan kedua kasih kain kapur juga, lapisan ketiga baru dah diletakkan daripada jenazah. Kemudian yang terakhir bahawa hendaklah dia mengikat dengan 5 ikatan. Kalau orang kita Melayu bilang 5 ni karena filosofnya karena 5 waktu solat. Tapi ketika kita tengok dalam beberapa kitab, 5-nya itu tidak ada kaitannya dengan solat, karena kaitannya dengan persendian saja. Pertama di atas, yang kedua setentang dada, yang ketiga setentang daripada pinggang, yang keempat setentang daripada lutut, yang kelima setentang daripada luarnya. Jadi 5 ikatan. 5 ikatan itu pula lah bulatan tanah diambil dengan 5 bulatan. Letak di bagian tengkuk, di bagian punggung, di bagian pinggang, di bagian balik daripada lutut, kemudian di kaki. Begitulah dia. Dianjurkan untuk yulaffif tarfa syaqqahul aisar. Ikatannya tadi seperti ini dia dilipat, seperti ini dilipat. Kemudian melipatnya ini hendaklah di bagian sebelah kiri dia. Jadi kan seperti ini jenazah, ke sebelah kiri ini dilipat. Kenapa sebelah kiri? Karena jenazah tadi dilihat seperti ini dia. Kalau di bagian kiri tinggal membuka bagian kiri, kemudian kita buka, tinggal mengerengkan ke arah kiblat. Jadi jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ni kita melipat dari sebelah kanan ini, nanti payah kita membuka ya, karena jenazah di sini dia. Kalau kanan dilahat nih, payah. Maka lipatnya itu di sebelah kiri, sehingga kita mudah untuk membukanya. Yang lebih kuatnya itu kalau kita membolak-balikkan, yang bagian kepala ke sana diputar, yang bagian dada ke sebelah kiri diputar, itu lebih kuat dia. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan wal fardu lis salati kubbir nawiya thumma qaral hamda kabbir saniya insyaallah.